Shalom, kita berjumpa lagi dalam belajar bahasa Yunani. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan belajar cara menerjemahkan teks bahasa Yunani. Baik, materi kali ini adalah cara menerjemahkan teks bahasa Yunani. Contohnya, kita menggunakan satu kata bleposi. Kata bleposi. Nah, kata ini terdiri dari dua kata, dari kata dasar blepo dan akhiran osi. Blepo itu saya melihat, sedangkan osi itu merupakan akhiran untuk orang ketiga jamak, artinya mereka. Maka pengertian bleposi artinya mereka melepaskan. Nah, kalau kita melihat istilah bleposi, ini merupakan bentuk kata kerja orang ketiga jamak present indikatif aktif. Maka pengertiannya kalau kita menerjemahkan istilah bleposi ini adalah mereka melepaskan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Selanjutnya kita mencoba frasa yang lain dalam menerjemahkan satu frasa ini adalah Estiei ho doulos ton arton tu teu. Nah, kalau kita melihat terjemahan secara langsung, estio itu makan, ho doulos itu budak, ton arton itu roti, teu itu Allah. Tapi mari kita melihat, mulai dari kata estiei. Kata dasar kata estiei adalah kata dasarnya estio, artinya saya makan, dan memiliki akhiran orang ketiga tunggal yaitu artinya dia. Maka terjemahan kata sta artinya dia makan. Nah, bentuk ini, kata sta ini adalah bentuk kata kerja orang ketiga tunggal present indikatif aktif. Artinya dia makan terus-menerus atau berulang-ulang atau berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita melihat kata sandang ho dan kasus nominatif di depan kata benda doulos. Artinya budak. Nah, kasus nominatif itu menyatakan subjek atau pokok kalimat atau sering disebut sebagai pelaku. Artinya budak itu. Selanjutnya kita melihat kata sandang ton yang memiliki di depan kasus, di depan kata benda kasus akusatif kata ton ini, di depan kata benda arton, artinya roti itu. Nah, arton itu kata dasarnya artos, artinya roti. Nah, kasus akusatif itu menyatakan objek. Maka pengertian artos ini artinya roti itu. Nah, selanjutnya kita melihat kata sandang tu dari kasus genetif di depan kata benda teu, artinya Allah. Nah, kasus genetif menyatakan milik. Maka pengertian tu teu artinya milik Allah. Nah, terjemahan kalimat ini dalam sta ho doulos ton arton tu teu artinya adalah budak itu makan terus-menerus atau berulang-ulang roti milik Allah, atau terjemahan sederhananya budak itu dia makan roti milik Allah. Nah, bagaimana dengan kita melihat dalam bentuk ayat Alkitab? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 20b. Kai o homologesen kai u ernesato kai homologesen hoti ego u eimi ho Kristos. Kalau kita langsung menerjemahkan, maka pengertiannya ini, dan ia mengaku dan tidak menyangkal, dan ia mengaku aku bukanlah Kristus atau Mesias. Nah, kita melihat satu persatu kata kerja di sini. Kata homologesen itu dari kata dasar homologio, artinya menjanjikan, mengakui,
mengaku, berkata, atau terus terang, berkata terus terang. Nah, kata homologesen itu merupakan kata kerja orang ketiga tunggal aorist aktif indikatif. Maka pengertiannya bahwa dia sungguh-sungguh telah mengakui atau dia sungguh-sungguh telah berkata terus terang. Nah, kita lanjutkan dengan kalimat yang kata selanjutnya, yaitu kata ernesato. Nah, kata sebelumnya ada kata artinya tidak, langsung saja itu artinya tidak. Nah, kata ernesato dari kata dasar arneomai artinya menolak, menyangkal, tidak mengindahkan, tidak berbohong. Nah, kata ernesato ini merupakan kata kerja orang ketiga tunggal aorist middle indikatif. Nah, bentuk kata kerja aorist middle indikatif ini menyangkut masa lampau, ya, menyatakan suatu perbuatan yang satu kali saja. Maka pengertian ernesato di sini adalah dia telah sungguh-sungguh menyangkal. Bila digabungkan dengan kata sebelumnya, maka pengertiannya adalah dan dia telah sungguh-sungguh mengakui dan sungguh-sungguh tidak menyangkal dia, atau dan dia telah sungguh tidak menyangkalnya. Nah, terjemahan teks ini adalah dan dia telah mengaku dan dia telah sungguh-sungguh tidak menyangkal. Dan dia telah sungguh-sungguh mengakui bahwa aku bukanlah Kristus atau Mesias. Demikianlah cara menerjemahkan teks Alkitab. Tentu setelah itu nanti akan masuk dalam mengaplikasikan dalam penafsiran, ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali atau sangat gampang ketika kita sudah belajar. Nah, tentu untuk mengartikan tiap kata, ya, tiap kata di dalam teks Yunani ini adalah dimodali atau didasarkan pada kata-kata dasarnya dulu yang kita mengerti. Ini adalah pengertian kata-kata dasarnya. Sehingga nanti dengan melihat ada kasus-kasus baik bentuk kata depan, kata sambung, kata sandang, itu sangat mempengaruhi pengertian dalam satu teks. Dan sekali lagi, pengertian istilah kata itu sangat dipengaruhi oleh konteks daripada frasa kalimat tersebut. Demikian kiranya Tuhan